Selamat datang di pertemuan kali ini yang membahas materi terkait dengan akuntansi untuk investasi. Kita sering mendengar istilah investasi yang secara umum diartikan sebagai penempatan modal berupa uang atau aset penting lainnya ke dalam perusahaan atau lembaga yang bisa dilakukan oleh perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu sehingga para investor tersebut bisa memperoleh return atau imbal balik dari investasi yang dilakukannya. Tentunya harapan penempatan modal tersebut untuk mendapatkan return yang lebih besar. Seperti yang sering kita ketahui selama ini, investasi bisa dalam bentuk properti, emas, saham, reksadana, valuta asing, obligasi, dan lainnya. Sekarang kita masuk ke akuntansinya untuk investasi. Sebelum kita membahas lebih detail lagi terkait dengan investasi, perlu kita pahami terlebih dahulu apa yang sudah kita pelajari di mata kuliah sebelumnya dan apa yang bisa kita gunakan di mata kuliah sebelumnya untuk kita jadikan dasar pemahaman kita untuk mengambil akuntansi keuangan menengah 3, terutama materi terkait dengan investasi. Selama ini di mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1, akuntansi keuangan menengah 2, kita sudah pelajari banyak akuntansi untuk setiap akun dalam laporan keuangan. Kita sudah mempelajari di AKM 1 ada kelompok akun aset yang terdiri dari cash, receivable, inventory, property, plant and equipment, dan intangible asset. Kemudian di AKM 2 kita membahas materi akuntansi terkait dengan liabilitas, ekuitas, dan revenue recognition. Kita juga mempelajari akun-akun yang muncul di laporan laba rugi dan akun yang mempengaruhi laporan perubahan ekuitas. Jadi selama kita mempelajari akun tersebut, kita belum pernah mempelajari akun yang namanya investment, yang sebenarnya dan utamanya akun ini masuk dalam kelompok aset. Dan jika kita mempelajari materi ini lebih detail, akuntansi untuk investment juga akan pengaruhi kelompok akun yang lainnya. Namun kenapa kita belum mendapatkan materi investasi ketika kita mempelajari akuntansi untuk kelompok aset di AKM 1? Karena materi akuntansi untuk investasi memerlukan pemahaman kita terkait dengan akuntansi untuk akun-akun lainnya sudah kita pelajari di pengantar akuntansi AKM 1 dan AKM 2. Selama ini kita sudah mempelajari akuntansi terkait dengan ekuitas, di mana kita sebagai pihak yang diberikan dana oleh investor. Di materi tersebut kita mempelajari bagaimana cara kita mengakui, mencatat, menilai, dan melaporkan investasi dari investor berupa saham. Kemudian di materi terkait dengan liabilitas, kita juga mempelajari akuntansi untuk liabilitas dalam bentuk obligasi. Pada saat itu, kita mempelajari bagaimana cara kita untuk mengakui, mencatat, menilai, dan melaporkan hutang obligasi. Pada saat itu posisi kita adalah pihak yang menerima dana dari investor dan dari kreditor. Sehubungan dengan itu, di materi sebelumnya kita sudah mempelajari akuntansi untuk saham, akuntansi untuk obligasi, yang posisi kita adalah pihak yang diberikan dana. Sekarang di materi investment, posisi kita adalah pihak yang memberikan dana. Dengan kata lain, kita sebagai investornya. Materi kita saat ini tidak berfokus pada pembahasan terkait dengan kelebihan dan kelemahan investasi seperti saham, obligasi, emas, reksadana, dan properti. Jika kita yang pelajari hal tersebut, maka kita bisa lihat di referensi lainnya. Kita di sini akan berfokus pada akuntansinya investasi, sehingga nanti kita akan bahas akuntansi untuk debt investment dan akuntansi yang berhubungan dengan ekuitas. Oleh sebab itu, maka tujuan kita belajar materi ini adalah agar kita dapat menerapkan akuntansi untuk investasi, di mana pertama kita harus bisa mengakui, mencatat, menilai, sampai melaporkan transaksi-transaksi atau akun-akun yang terkait dengan debt investment. Dan juga kita harus bisa mengaplikasikan akuntansi untuk equity investment. Yang berikutnya kita juga diharapkan dapat menerapkan metode ekuitas untuk investasi. Dan pada akhirnya kita bisa melakukan evaluasi sehubungan dengan beberapa contoh transaksi atau kasus yang berhubungan dengan investasi dalam bentuk hutang dan dalam bentuk ekuitas.
Slide ini menunjukkan apa saja yang akan kita bahas di materi investasi. Materi pokok kita terdiri dari debt investment, equity investment. Kemudian selain itu kita juga akan bahas topik penting lainnya yang masih dalam bidang investasi. Untuk debt investment atau investasi dalam bentuk utang, kita pastinya akan bahas jenis-jenis debt investment yang selanjutnya diikuti dengan bagaimana cara kita mengakui, mencatat, menilai, dan melaporkan transaksi yang berhubungan dengan investasi dalam bentuk hutang. Hal yang sama juga kita lakukan di materi equity investment atau investasi dalam bentuk ekuitas. Di materi ini kita akan bahas proses akuntansi untuk equity investment terdiri dari 3 jenis, yaitu kepemilikan yang kurang dari 20%, kepemilikan antara 20-50%, dan kepemilikan di atas 50%. Berikutnya kita akan ada materi yang terkait dengan impairment, ada juga recycling adjustment dan transfer between categories. Semua materi ini sudah diatur dalam SHK efektif per 1 Januari 2018 dalam PSHK 50, PSHK 55, dan PSHK 60. Semua PSHK itu mengatur tentang instrumen keuangan, di mana PSHK 50 membahas penyajian instrumen keuangan, PSHK 55 membahas pengakuan dan pengukurannya, sedangkan PSHK 60 membahas terkait dengan pengungkapan instrumen keuangan.